Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya sedang ada di Korem 081 di Lotsah Jaya. Di kesempatan yang sangat istimewa ini, saya bisa bertemu langsung dengan Komandan Korem 081 di Lotsah Jaya, Kolonel Infantri Denny Rejeki SEMSI. Assalamualaikum, Komandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya, Komandan? Alhamdulillah. Sore ini cukup cerah. Kita akan berbincang-bincang mengenai banyak hal. Salah satunya nanti kita berbincang masalah TMMD, kemudian Liga Santri yang sudah digelar kemarin. Nah, kalau kita berbincang mengenai TMMD tahun 2022 ini, bagaimana ini yang sudah dilakukan? Ya, baik, terima kasih Pak. Kesempatan baik ini saya didatangi oleh rekan dari media ya untuk bisa komunikasi secara live dan santai ya, terkait dengan kegiatan TMMD, karena kegiatan TMMD ini di Korem 081 ini ada dua kegiatan di tahun ini Pak, di tahun 2022 ini. Jadi yang pertama untuk TMMD yang ke-113 ya, itu dilaksanakan di Kodim Ponorogo dan Trenggalek. Jadi ada dua lokasi ya? Iya, maksudnya ada dua kali Pak. Dua kali di tahun 2022. Iya. Ya. Kemudian di TMMD 114 itu ada di Kodim Ngawi yang saat ini sedang berlangsung. Sampai nanti terakhir penutupan tanggal 28 Agustus. Ya. Proyek unggulannya apa di sana untuk TMMD? Ya, baik Pak. Kalau katakan ini unggulan ini karena kita Kodim ini kan sudah dilaksanakan ya, yang TMMD ke-113 ini melaksanakan kegiatan fisik dan non fisik. Kalau kegiatan fisik ini membuat khususnya di Kodim Ponorogo itu membuat jembatan. Ini berunggul karena jembatan ini digunakan sebagai akses masyarakat untuk mengangkut hasil ekonominya ke kota. Nah, itu salah satu jalan, tidak ada jalan lain, hanya melalui jembatan. Itulah mungkin perunggulan khususnya di Ponorogo. Untuk kegiatan fisiknya ya, yang utama. Kalau kegiatan fisiknya seperti penyuluhan kita laksanakan, seperti wawasan kebangsaan, masalah hukum, sampai kepada bagaimana ini tentang sekarang masalah stunting ya, terutama tentang posyandu maupun posbindu itu yang ada di daerah maupun di Kodim sendiri. Iya. Melanjutkan berapa personil Komandan? Nah, kalau personil ini Pak, karena kita melibatkan bukan saja TNI saja, tetapi di dalamnya ada TNI, kemudian ada masyarakat, ada Polri, ada pemerintah daerah. Ini kalau dilihat dari jumlah, tentunya bervariasi Pak. Ada yang 150 di 113 itu dengan 114 melibatkan kurang lebih 150 orang. Jadi ini merupakan sinergitas yang luar biasa ya? Iya, sinergitas. Itu jadi sinergitas ini dilakukan karena TMMD ini bukan saja katakan TNI saja, tetapi masyarakat di dalamnya. Bahkan pada saat makan pun dimasakkan ya oleh rumah yang ada di situ, karena TNI, Polri, pemerintah daerah selama melaksanakan kegiatan TMMD makanya di masyarakat. Masyarakatlah yang memasakkan. Kita pun makanya di masyarakat. Jadi bersatu dengan masyarakat itu antusiasnya luar biasa. Alhamdulillah pelaksanaan kegiatan TMMD baik itu 113 di Ponorogo, kemudian di Trenggalek, yang sekarang yang berlangsung di Ngawi, ini antusias dari masyarakat, dukungan kemanunggalan TNI dengan masyarakat itu sangat terjalin baik. Ya. Jadi ke depan TMMD ini memang merupakan unggulan ya. Iya Pak. Jadi TMMD ini memang salah satu program TNI di mana TMMD ini dilakukan yaitu
dengan tujuan untuk yang pertama membantu pemerintah khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan yang sifatnya berupa sasaran fisik maupun non fisik. Yang kedua, di situ ada kemanunggalan. Jadi bagaimana kita memantapkan kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam rangka menyiapkan ruang, alat juang yang tangguh, khususnya di wilayah Korem 081 di Rosaha Jaya. Kalau memilih lokasi TMMD itu ukurannya apa sih, Komandan? Baik, jadi lokasi yang ditentukan atau sasaran yang ditentukan itu kriterianya tentunya kan ini berasal dari masyarakat, artinya bottom up. Jadi masyarakat yang menentukan karena dipandang, dilihat, kemudian setelah itu diputuskan oleh pemerintah daerah, tapi masyarakatlah yang memilih, yang menentukan. Nah, nanti hasil daripada putusan daripada pemerintah daerah ataupun keputusan dari DPR, baru yang kerjakan TNI dalam bentuk TMMD. Ya. Baik. Nah, kegiatan dari Korem 081 di Rosaha juga saya tahu banyak sekali. Ya. Salah satu kemarin juga sudah menyelenggarakan Liga Santri tahun 2022. Iya, Pak. Bagaimana pelaksanaan kemarin, Komandan? Alhamdulillah, Pak. Pelaksanaan Liga Santri ini berjalan dengan aman, lancar, dan sukses, Pak. Iya. Tiada pun Liga Santri Piala Kasat tahun anggaran 2022 ini memang tujuannya intinya untuk membina generasi muda, khususnya santri. Yeah. Dan situ ada satu ajang salah satu menjalin silaturahmi dengan santri maupun dengan kepala pondok santri. Selain itu juga kita pengen menghasilkan bibit-bibit unggul sehingga nanti persepak bola nasional ini akan dimasukkan oleh santri-santri yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Korem 081. Untuk wilayah Korem 081 sendiri banyak pondok yang sudah terlibat, sekitar berapa, Komandan? Jadi Liga Santri ini dilaksanakan dimulai tingkat Kodim, Pak. Ya. Jadi dimulai tingkat Kodim jajaran semuanya dari 9 kabupaten itu ada 39 tim yang berlaga di tingkat Kodim. Kemudian diselenggarakan di masing-masing Kodim itu dibagi menjadi hanya 6 stadion aja, Pak, yang digunakan, tapi digabung. Jadi ada Kodim seperti Kodim Madiun dijadikan satu dengan Nganjuk. Yeah. Kemudian Peringawi dijadikan satu dengan Magetan karena posisinya berdekatan, sehingga dilaksanakan di 6 stadion. Nah, setelah berlaga di tingkat Kodim selesai, dilanjutkan tingkat Korem. Nah, hasil dari juara di tingkat Kodim dari 39 mendapatkan 9 tim yang juara masuk di tingkat Korem. Kemudian di tingkat Korem dilombakan lagi, menghasilkan 2 tim. Nah, alhamdulillah pelaksanaan tingkat Korem Liga Santri itu dilaksanakan selama 7 hari. Dan pemenang yang terbaik itu kita kirimkan 2 tim, diantaranya tim dari pesantren Anharul Ulum Blitar, kemudian yang kedua pesantren Darul Huda Maya di Ponorogo. Karis menangnya untuk wilayah kalian sini bagaimana ini? Kalau menang ya, insya Allah, Pak. Ya. Insya Allah kalau lihat dari pertandingan kemarin sangat luar biasa, khususnya dari Blitar ya. Yeah. Dengan Ponorogo itu bisa dijagokan, Pak. Walaupun kata Ponorogo nomor 2, Blitar nomor 1, tapi dua-duanya mempunyai taktik dan teknik yang baik, yang saya yakin kita nanti di tingkat Kodam nanti akan bertanding dengan Korem 082, 083, 084. Kita tidak ragu, Pak, untuk tampil nanti. Baik, kita doakan saja semoga wilayah Korem 081. Iya, Pak. Siapa? Baik, kemudian ke materi selanjutnya. Ya. Ini karena kita kan masih di bulan Suro ya, kemudian kita tahu sendiri kalau di wilayah Madiun sini terutama itu banyak sekali
hal-hal yang perlu diperhatikan begitu ya. Ya. Nah, yang saya ingin tanyakan bagaimana tentang keamanan seputar Suruhan di tahun 2022 ini yang dilakukan oleh Korem 081. Ya. Jadi perlu diketahui Pak untuk Bapak ya dan nanti hasilnya pemirsa, bahwasanya masyarakat daerah Matraman ini khususnya di bulan Mataram identik untuk mempertahankan atau berupaya melestarikan ya, melestarikan kearifan lokal, baik itu berbasis agama maupun budaya. Nah seperti halnya ini ya di Suro ini, jadi banyak kegiatan dilaksanakan itu baik oleh pemerintah, itu kemudian lembaga-lembaga kemasyarakatan ataupun organisasi lain seperti pencaksilat maupun elemen masyarakat lainnya. Nah, yang sekarang kemarin lagi heboh itu Pak ya di Ponorogo seperti Gerbek Suro Ponorogo. Nah, ini tampilkan festival kan. Nah, itu kemudian pawai taruh, kemudian juga ada sedekah laut ya. Larut sesaji. Iya, larut sesaji seperti di Pacitan itu. Kemudian Trenggalek, Tulung Agung, Blitar itu. Nah, itu. Kemudian ada kegiatan bersih-bersih desa itu. Kemudian ada kegiatan tirakatan malam satu suara. Nah ini juga kegiatan pengesahan warga baru perguruan pencaksilat. Ini juga banyak Pak, melibatkan cukup banyak kegiatan tersebut seperti ada kalau di Madiun ini ada sekitar 14 perguruan silat. Nah tadi sampaikan bahwa untuk mengantisipasi kejadian yang selainnya tidak diinginkan, khususnya dalam mengantisipasi bulan Suro ini, Korem 081 beserta jajaran telah melakukan beberapa antisipasi, baik itu kegiatan intelijen. Yang pertama, aparat intel kami ini sudah melakukan beberapa penggalangan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh masyarakat maupun dari beberapa perguruan-perguruan silat. Itu untuk bagaimana kita mendeteksi dini dan mencegah dini terhadap situasi yang mungkin akan terjadi di wilayah. Nah, selanjutnya juga aparat intel, kita ada tim intel dari Korem maupun unit intel itu untuk melakukan pengawasan maupun pemetaan terhadap potensi kerawanan yang intinya akan banyak melibatkan massa. Massa banyak saya di wilayah. Tapi selama ini masih aman terkendali ya? Alhamdulillah Pak, karena bukan saja Jakarta TNI, tapi juga pemerintah, khususnya juga di Forkopimda melaksanakan semacam rakor. Jadi dengan tokoh-tokoh perguruan silat kita membuat suatu kesepakatan, misalnya untuk membatasi mobilisasi massa, dan di situ tidak ada permasalahan Pak, artinya selama perguruan silat tidak terjadi sampai gesekan lah. Ya alhamdulillah aman-aman aja Pak. Baik, kita doakan aja tidak ada masalah terus ya. Ya, alhamdulillah, insya Allah Pak, karena ya kita di wilayah selalu menjaga kondusivitas. Bagaimana mereka hidup rukun lah. Kalau mungkin saja di lapangan bisa aja terjadi, tapi bagaimana kita mengantisipasi hal itu. Baik, kemudian saya juga ingin tahu dan juga pemirsa mungkin ya ingin perkembangan wilayah teritorial Korem 081 saat ini bagaimana? Ya, baik Pak, para pemirsa ya mungkin ini kita kalau mengenal Korem 081 ini saya rasa tidak asing ya, karena Korem 081 ini dalam sejarahnya juga dikenal dengan di sini Diro Sahajaya, jadi pahlawan yang sejati. Jadi Korem 081 itu melaksanakan tugas pokok secara tataran operasional itu sebagai komando kewilayahan yang bertugas itu menyelenggarakan pertempuran maupun pembinaan teritorial dalam rangka khususnya mendukung tugas pokok Kodam gitu. Dan dalam pelaksanaannya kami ini langsung bertanggung jawab kepada Pangdam 5 Barujaya. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Korem 081 itu melaksanakan fungsi utama dan melaksanakan fungsi organik. Jadi fungsi utama di sini melaksanakan pertempuran. Nah, pertempuran ini baik itu pertempuran yang bersifatnya operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Yang kedua, melaksanakan pembinaan teritorial. Jadi pembinaan teritorial ini menyelenggarakan perencanaan, pengembangan, pengerahan, dan pengendalian, khususnya terkait dengan potensi wilayah pertahanan untuk kepentingan pertahanan. Baik. Maksudnya pertahanan negara, khususnya di wilayah Korem 81 di Rosa Jaya. Nah, selanjutnya kalau melaksanakan fungsi organik TNI AD, yaitu menyelenggarakan kegiatan khususnya di bidang intelijen, operasi, sumber daya manusia atau personel, logistik, teritorial. Itu yang dilaksanakan khususnya dalam rangka mendukung tugas pokok Korem 081 di Rosa Jaya. Kita ada 11 wilayah ya, Komandan ya? Ya, dalam pelaksanaannya Pak, kita Korem 081 ini mempunyai 9 jajaran kodim ya. 081. Jadi kita punya 9 kodim dan 1 batalion. Jadi 9 kodim itu mulai dari kodim Pacitan, kodim Trenggalek, kemudian kodim Ponorogo, kodim Ngawi, kodim Magetan, itu Nganjuk, Blitar, Tulungagung. Nah, kemudian Madiun, satunya 9 kodim dan batalion 511. Iya. Ya. Di Blitar ya? Batalion 511 ya di Blitar. Iya. Ya. Dengan luasnya wilayah ini bagaimana nih koordinasinya, Komandan? Jadi kita ini kan 9 kodim, kita ini dan Korem ini kan mengkoordinir wilayah. Jadi walaupun wilayahnya besar dengan 1 batalion, ya, kita sesuaikan dengan tugas pokoknya Pak. Kalau kodim ini kan mempunyai tugas pokok, dia menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, dan menyelenggarakan pembinaan teritorial guna mempersiapkan pertahanan darat di wilayahnya guna mendukung tugas pokok Korem. Jadi kalau kodim, ya dia harus menyelenggarakan kegiatan itu. Kita hanya memantau aja, mengendalikan kegiatan-kegiatan satuan jajaran yang ada di bawah. Kalau batalion 511 yang saat ini akan berangkat melaksanakan tugas pengamanan perbatasan ya. Di wilayah Republik Indonesia dengan Papua Nugini. Indonesia Timur berarti? Ya, Indonesia Timur Pak. Maksudnya wilayahnya di wilayah selatan di Maroke. Jadi tugasnya dia melaksanakan operasi darat yang ada di wilayahnya, khususnya dalam lingkup operasi latihan tingkat batalion dengan jenis operasi tempur dan operasi teritorial. Kalau tempur dia melaksanakan latihan seperti latihan serangan, pertahanan, pembinaan pasukan, itu gerilya, lawan gerilya. Nah, itu mereka udah dilatih seperti itu Pak, dan siap dia melaksanakan tugas operasi di perbatasan. Baik, Komandan, pemirsa dan juga masyarakat mungkin ingin mengetahui apa yang akan disampaikan Komandan ini terkait pesannya untuk masyarakat saat ini. Ya intinya Pak, pada intinya, jadi pada intinya kami sebagai Danrem 081 di Rosa Jaya sebagai implementasi daripada wujud Korem 081 dalam mengabdi bertugas di wilayah, bagaimana kita membangun daerah wilayah jajaran Korem 081 ini guna meningkatkan khususnya kesejahteraan rakyat dan ketahanan wilayah yang memadai Pak, dan bagaimana menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan kondisif serta tentram. Ini yang
kita selalu kita wujudkan. Ya. Perwujudan kondisi aman tentram ini tentunya bukan saja katakan tugas daripada satuan kewilayahan saja, tapi kita bersinergi dengan Polri maupun pemerintah daerah. Nah, ini 3 pilar ini yang sudah dibangun, Pak, mulai dari tingkat dan ramil ya, kecamatan itu, kemudian polsek ya, itu udah dibangun sampai ke tingkat Korem katakan. Dan kita tugas pokok daripada Fungsi Satuan Komando Kewilayahan ini tentunya bagaimana kita bisa menjaga stabilitas keamanan wilayah tetap kondusif bersama komponen lainnya. Ya. Baik, Komandan, terima kasih banyak informasi yang sudah didapatkan dan mudah-mudahan sukses terus untuk Korem 081 di Rot Sahajaya. Ya, pemirsa, tadi kita sudah berbincang dengan Komandan Korem 081 di Rot Sahajaya, Kolonel Infantri Denny Rejeki SC MSI. Terima kasih kebersamaannya, pemirsa. Atas nama kerabat kerja JKTV mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.